Iya harusnya kan nggak ada kaitannya dengan pakaian saudara-saudara kita, Iya, menurut iya, aku iya, ya. iya. Terus juga udah mulai dari persaksi 41, 42, 43, langsung heboh itu. Oh. Vira perang gitu langsung. Waduh, tapi saya udah siap gitu. Udah siap memang Tuhan bawa saya ke sini. Nah, itu menarik. Yang dikatakan viral hebohnya tuh konteksnya gimana? Karena mereka melihat, kan saya bersaksi Ya, nih Bang. konteksnya apa? Ya, yang disebut Ya mereka membuat nggak viral terima heboh. saya murtad. Oh, nggak terima murtad. Murtad apa ya? Saya pikir gini lucu ya. Dulu di YouTube itu kan saya sudah viral dan sudah melayani 3 tahun. Waktu di TikTok ternyata kok masih banyak baru yang tahu saya. Iya. Berarti belum negaranya berbeda gitu. Iya. Ini ternyata negaranya beda, negara TikTok dengan negara YouTube. Iya. Negara TikTok sama YouTube ya. Warganya beda. Iya. Ini serius. Yes. Karena saya punya viewer di YouTube, itu belum tentu dia main di TikTok. Yes. Makanya lah. Intinya viralnya itu karena apa? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti kesaksian saya itu membuat banyak orang bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Iya. Kesaksiannya membuat banyak orang bertobat. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yes. Nah, ini keren banget ya. Ternyata kita belajar hari ini dari seorang Kak Lucy mengatakan ada 2 negara yang berbeda nih gitu kan. Negara YouTube dan negara TikTok. Ya, ternyata memang jujur nih, Kak, saya sendiri maaf sudah lama tahu tentang TikTok, tapi saya nggak pernah ikut TikTok atau main di TikTok ataupun update di TikTok, saya nggak pernah. Kalau teman saya tuh yang baju gas-gas juga main TikTok dia gitu kan. Nah, saya nggak suka, bukan nggak suka, tapi nggak terlalu. Tapi hari ini ketika saya dapat info tentang Kak Lucy ini viral di TikTok, menarik juga. Saya coba lihat kemarin gitu kan seperti apa. Pakai kerudung kan? Iya, sudah banyak yang saya lihat kan ya. Nah, Kak Lucy dikatakan tadi single parent dan 2 orang anak gitu kan. Basicnya aslinya dari mana Kak? Asal. Oh, aku darahnya Palembang. Ibu bapak orang Palembang. Lahir di Palembang. Papa mama? Palembang berarti dari seberang. Iya. Dari Sumatera Selatan. Oke, maksud dari keluarga. Oh iya, apanya agama? Iya dong. Dari seberang ya. Iya, dari seberang. Tadi sempat dikatakan bapak Yai. pemuka agama Kiai. Iya, dulu tuh orang zaman dulu ya, kalau kata mama saya tuh dia sudah hatam ngaji dan bisa ngaji, wajib mengajarkan yang lain anak muridnya itu. Karena zaman dulu loh, tahun berapa mamaku? Berarti bapakku lahir tahun 45. Pokoknya begitu ya. Iya, pokoknya tahun-tahun segitu ya. Dia harus mengajarkan kembali. Setahu yang saya tahu ya, karena mama cerita, bapak cerita almarhum bahwa bapak saya itu kalau di Palembang dipanggilnya Yai. Yai itu jadi pemuka agama. Bukan kiai ya, tapi memang Yai. Ya, pemuka agama. Menurut maaf ya warga Palembang kalau saya salah. Tapi dipanggilnya bapak saya tuh, mama saya dulu panggilnya Yai karena mama saya tuh muridnya. Oh, oke. Yang akhirnya menikah. Berapa saudara? Kalau saya bilang dikawinin kasar ya, menikah maksudnya. Berapa saudara? Aku lahir 7 saudara. 7 saudara. Kalau sih anak keberapa? 3. Anak ketiga. Maaf izin, berarti 7 saudara, anak ketiga. 4 saudaranya apa? 6 saudaranya tuh ada ikut Kak Lucy atau? Ikut saya itu apa maksudnya? Jadi pengikut Kristus. Jangan ikut saya dong, ikut Yesus. Maksudnya yang pengikut Kristus maksudnya kan? Ada nggak atau Kak Lucy doang? Untuk secara terang-terangan belum, tapi saya percaya waktu almarhum bapak saya sebelum meninggal, saya yang mendampingi beliau sampai menutup mata. Itu bagaimana saya membantu bapak saya waktu beliau mau meninggal, dan bagaimana saya bersama Yesus, karena saya tahu ada Yesus di situ, dan bapak saya juga lihat ada Tuhan Yesus di sana. Karena apa? Bapak saya itu dari tahun 2005 itu sudah banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal dulu saya juga masih cari-cari Yesus loh. Cari-cari Yesus, tapi bapak saya sudah ngalami mujizat. Kecelakaan, terus geger otak dan sedikit amnesia. Dokter bilang harus berhari-hari di rumah sakit, sama istrinya nggak kenal, apalagi sama kita. Waktu itu saya lagi kejar-kejar Yesus. Nah, waktu kejar-kejar Yesus, jadi mujizat pertama kali yang saya lihat di depan mata saya, waktu orang Kristen saya panggil, doain bapak saya, besok pulang bang. Udah didoain, langsung pulang ya? Langsung ingat tuh, pas bangun tidur ingat istrinya, saya. Dokter sampai bingung, ini dikasih minum apa? Saya ingat bang, iya, saya waktu itu masih muslim bang, karena masih dikasih cari minum kan. apa ya? Iya, katanya dikasih minum apa nih bu? Padahal tadi ada gumpalan bang. Iya. Akhirnya
suruh pulang. Nah, saya nyeletuk gini, Mah, jangan-jangan didoain orang Kristen tuh keren. Kenapa? Karena sebelumnya saya lihat suami saya didoain orang Kristen sembuh. Nah, itulah yang membawa saya tuh cari-cari Yesus. Wow, tepuk tangan dong. Wah, didoakan oleh orang Kristen gitu ya. Ya sekarang kan mungkin Kak Lucy juga pasti tahu doa orang benar biar didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Kak Lucy ini menarik nih. Nah, sejak berani menyatakan declare Kak Lucy pengikut Tuhan 2021 ya. Iya. Nah, itu sekarang gimana kondisi dari 2021 sampai 2025? Dalam hal ini kondisinya di dalam dunia entertain, baik itu penyanyi, sinetron, masih nggak berlanjut? Kira-kira. Jadi saya menggantungkan mic dalam dunia entertain atau sekuler itu pas setelah saya kesaksian itu. Nah, oke. Sebenarnya kalau nyanyi itu sudah mulai agak berkurang memang, tapi lebih banyak ke sinetron. Waktu itu udah sinetron terus tuh tiap hari tuh stripping, ya kan. Nah, setelah saya bersaksi itu, saya merasa saya kehilangan semua tuh, Bang. Ya, saya kehilangan semua, tapi emang benar loh kata tuh firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah karena namaku kamu akan dianiaya, berbahagialah karena namaku kamu akan dihina, kamu akan dicaci maki, bahkan difitnahkan segala sesuatu yang kamu tidak lakukan. Tapi tahukah kamu orang-orang terdahulu sebelum kamu pun melakukannya dan upahmu besar di surga. Dan saya percaya itu. Amin. Tapi saya ngalamin itu, Bang. Ngalamin di mana saya ngerasa hidup saya tuh nggak punya siapa-siapa lagi, Bang. Dunia entertain saya hilang. Terus ada beberapa PH yang suka ngubungin tiba-tiba nggak ngubungin. Even saya nggak tahu apakah memang dampaknya samaan, tapi saya rasa dampaknya samaan sih. Ya udah akhirnya ketakutan saya waktu itu kenapa saya tidak mau ngomong sama dunia luar, mendeklar saya ini pengikut Yesus, karena saya takut itu tadi nggak punya teman dalam dunia entertain. By the way, mundur lagi dikit aja, Bang, nih dari 2021. Saya tuh pengacara. Oh, pengacara juga. Iya, saya lawyer di bawah Pradi. Dan sebelumnya saya sudah ikut beberapa persatuan pengacara. Saya nggak mau sebutin, takutnya tersinggung. Padahal itu hal bagus ya. Tapi semenjak saya dianggap murtad, aku istilahnya jadi nggak dianggap lah sama sebuah organisasi itu. Nah, intinya setelah saya ketakutan itu semua nggak dapet, emang bener, Bang, nggak dapet. Nggak dapet ya. Semua hilang. Ya, nah tahan di sini. Dan ini yang kita juga sering kali lihat, izin ya, maaf ya, banyak tuh orang-orang yang tadi di dunia sinetron, di dunia film, di dunia entertain, nyanyi, ketika dia menyatakan declare dia anak Tuhan, dia orang Kristen, akhirnya kayaknya bahasa orang sepi job, nggak dapat job gitu kan. Kalau sepi berarti ada. Ya, anggaplah ini nggak ada ya. Yang ada satu tokoh sinetron yang mungkin pasti kenal, kalau kita sebut namanya pasti kenal, dan itu dulu terkenal banget bintang itu, tapi ketika dia menikah dan dia pindah agama, akhirnya sampai sekarang pun dia jarang-jarang bahkan. Betul ya, nggak saya sebut pasti tahu kan. Nah ini karena tokohnya bintang itu bukannya biasa, dia bintang utama, dan ya dikatakan dia cantik, dia bintang utama, akhirnya tapi hari ini udah jarang muncul di sinetron. Tapi kalau terakhir sih suaminya muncul lagi nih saya lihat gitu kan. Nah ini ada harga yang harus dibayar. Gimana? Silakan tanggapannya. Itu ada harga yang dibayar. Harga yang harus dibayar, yang harus saya bayar ya itu tadi, berupa kehilangan sesuatu yang kita takutkan. Nah, pada saat saya merasakan ketakutan, gak mau Tuhan nih, Abang mundur dikit sebelum nanti ada saya saksikan ya. 2020 sebenarnya Yesus Tuhan kita itu sudah minta saya bersaksi. Tapi saya nggak mau. 2020. Itu Desember 2020 sudah diminta bersaksi ya. COVID-19. Itu saya nggak mau. Akhirnya ke 2021 bulan Mei akhirnya mau. Nanti saya bersaksinya di situ. Kenapa akhirnya mau? Tapi di 2020 saya tadinya bilang nggak mau karena saya takut nggak punya teman, takut nggak dapat kerjaan, takut nggak punya duit, takut nggak ada yang ngasih duit. Semua duniawi ya. Benar gak itu? Benar. Setelah kita mendeklar diri kita adalah pengikut Yesus, semua yang kita takutkan terjadi. Serius, itu benar-benar terjadi. Tapi, ada tapinya. Tapi dahsyatnya, ketakutan itu terjadi, Tuhan justru bekerja dan beracara di dalam kehilangan itu, Bang. Kenapa? Takut nggak punya uang? Ternyata enggak tuh. Tanpa diduga-duga, uang saya cuma tinggal 10.000, habis bersaksi. Tapi saya tidak jual dalam arti gini. Oh berarti kalau
ikut Yesus kayaknya materi enggak ya. Tapi Tuhan salah satunya, materi mah kecil di ujung kuku, teman-teman, saudaraku ya, buat Tuhan. Jadi karena masalah dunia ini manusia, cuma dua masalahnya. Yang pertama ekonomi dan kesehatan, kan itu doang. Betul. Ketakutan saya nggak punya uang, malam itu saya bersaksi, saya udah nyerah, terserah Tuhan mau bikin apa. Saya cuma bilang aku mau terserah. Uang nggak punya uang cuma 10.000, tapi ternyata tiba-tiba pundi-pundi saya penuh. Wah, sampai berkelimpahan. Satu, masalah duit. Kedua, saya nggak takut nggak punya kerjaan, ternyata aduh saya merinding, Tuhan tuh baik banget gitu loh. Karena apa? Karena waktu saya bilang gini, Tuhan aku nggak mau lagi bersaksi, benar. Waktu saya diintervensi, waktu saya mulai dikejar-kejar sama organisasi-organisasi ormas itu saya ketakutan, takut, dan saya cuma bilang Tuhan saya nggak mau, saya liatin anak saya masih kecil-kecil kan, tahu gak saya bilang gini, aku nggak mau lagi ya bersaksi Tuhan, saya nyalain Tuhan loh. Saya nyalain Tuhan kan, Tuhan kan aku kan takut, aku nggak mau lagi bersaksi. Saya bilang gitu. Tahu Tuhan bilang apa di telinga saya? Tuhan bilang gini, tidak anakku, justru pekerjaanmu baru dimulai. Itu terngiang kenceng. Lalu saya sujud, aduh Tuhan Yesus kerjaan aku. Aku nggak tahu kerjaan tuh apa yang dimaksud Tuhan. Tidak anakku, ini baru dimulai. Justru pekerjaanmu baru dimulai, katanya justru. Terus saya langsung tersungkur-tungkur, saya cuma nangis bilang, ya Tuhan Bapa di surga ini apa lagi gitu ya. Dan sekarang masuk ke 2025 karena kita berjumpanya di 2025. Saya baru tahu pekerjaan apa yang Tuhan maksudkan. Aku waktu itu bilang gue takut gak punya kerjaan, takut gak dikasih kerjaan. Tuhan kasih aku kerjaan selama 5 tahun ini melayani Dia. Praise God. Tahan, satu lagu keren nih. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam. Betul ya? Saya lihat Kak Lucy ini juga dekat sama Tuhan, karena waktu ngomong pun merinding, dan ngomong pun juga tadi air mata nggak tahan, dan tadi dengar suara Tuhan. Ini pekerjaan baru dimulai. Ya, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Ya, Kak Lucy apa? Oh iya. itu bos saya. Yes, praise God. Jadi memang memang Tuhan tuh punya acara ya, Tuhan berkarya. Jadi, nah, berarti sampai hari ini Tuhan tuh baik. Bapak Ibu bisa lihat kesaksiannya dari Kak Lucy bahwa beliau sekarang 5 tahun ini bekerja melayani Dia, gitu ya, betul ya? Melayani Dia ya. Aku baru ngerti yang namanya pelayanan full time. Kadang-kadang jangan salah, full time pelayanan aku masih dikecok-kecok Bang, sama anak-anak Tuhan ngecok-ngecoknya. Gimana? Cek-cek gimana? Gimana kecok-kecoknya? Makanya kalau misalnya ada seseorang yang bersaksi, saya kecewa sama orang-orang Kristen, saya kecewa. Jangan dimarahin, karena memang benar jelas kalau dia kecewa sama manusianya. Dan Tuhan pakai manusia itu untuk menambah membentuk, ya. Nah, aku juga sama. Ya. Aku juga sama, Bang. Karena aku sampai kadang-kadang ngerasa ini mereka ngakunya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Gini, lu tuh ya jadi hamba Tuhan boleh, full time boleh. Tapi emang lu yang ngasih makan siapa katanya? Lu tetap harus kerja dong. Intinya apa? Dia pengen saya jualin barang dia. Terus lu masuk aja deh cari duit, suruh saya masuk asuransi. Pertanyaan saya bukan masalah dia kasih saya kerjaan. Saya tidak terima dengan bicaranya dia gini. Lu jadi hamba Tuhan full time, gue bingung deh. Jadi hamba Tuhan full time, emangnya lu bisa hidup? Dapat duit dari mana? Yang ngomong hamba Tuhan. Dia nggak tahu saya hidupnya dari Tuhan dengan cara yang ajaib. Kemarin saya ngomong sama orang, tahu nggak bos besar kita siapa? Saya khotbah di kantor kemarin, PD kantor. Saya bilang, tahu nggak bos, ini pimpinan. Tahu nggak bos besar kita? No, Big Boss. Saya bilang ketawa mereka. Iya, Big Boss kita di atas. Dia yang memberkati, dia mengatur hidup kita semua. Wah, Kak Lucy, thank you sekali, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Jadi saya percaya Kak Lucy ini adalah masuk tahapan di mana Tuhan sudah panggil Kak Lucy untuk melayani Tuhan. Ya, tadi berani mengatakan full timer, sepenuh hati, sepenuh waktu ya. Tidak hanya full hati, full hati, tapi di utama itu. Jadi tidak hanya sepenuh waktu, tapi sepenuh hati melayani. Jadi dimanapun Tuhan panggil untuk melayani. Betul Kak Lucy ya?
all out ya. Tepuk tangan dong. Udah ke kemarin udah pelayanan ke Macau, Malaysia sama Hong Kong ya. Luar biasa Kak Lucy ya. Maju terus Kak Lucy, nanti kita akan banyak tapping sama-sama untuk podcast ini. Ada banyak hal di sini Kak Lucy boleh bersaksi bagaimana perjalanan Kak Lucy dengan Tuhan gitu kan. Ya saya percaya Tuhan akan pakai Kak Lucy, Tuhan jagai, sertai, lindungi, anak-anak diberkati Tuhan, dan pelayanan dipakai Tuhan lebih dahsyat gitu. Nanti kita ketemu lagi dalam program podcast berikutnya ya. Saya gimana? Saya mau sampaikan closing statement boleh? Boleh closing statement. Ya, closing statement di season ini. Ya. Banyak anak Tuhan atau hamba Tuhan. Kenapa saya katakan anak Tuhan dan hamba Tuhan? Kalau anak Tuhan itu kan anak ya, disuapin, perlu diajarin, dibimbing. Kalau hamba Tuhan harusnya dialah yang membawa anak Tuhan. Nah, jadi kalau statement ini buat semua. Kita kalau pengen Tuhan all out sama kita dulu all out sama Tuhan. That's right. Keren. Karena pada saat kita all out sama Tuhan, Tuhan akan all out sama kamu. Yes. Jadi cuma hanya karena materi, kesehatan, kalau kamu udah all out sama Tuhan, segala sesuatu itu tidak akan membuat kamu tidak suka cita, tidak akan membuat kamu ketakutan. Karena kalau kamu sudah all out sama Tuhan, yang kamu punya cuma apa? Sukacita dan rasa syukur. Wah, keren. Ada satu hal sebelum ditutup, saya ingat banget pemimpin saya pernah berkata, waktu kita buat Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat dan kepandaian. Waktu kita kasih pikiran kita, Tuhan kasih pengetahuan buat kita. Waktu kita kasih tenaga kita buat Tuhan, Tuhan kasih kesehatan buat kita. Waktu kita kasih uang kita, Tuhan kasih berkat buat kita. Jadi apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan satu ayat berkata, setiap hamba layak dapat upah dari Tuhannya. Karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Puji Tuhan, saya Ibob David. Kami mohon maaf undur diri. Sampai jumpa dalam berikutnya podcast yang luar biasa. See you and God bless you. Bye bye.